Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang ya anak-anak ya. Langsung saja ke pembelajaran yang keempat dan 5 untuk hari ini. Ayo membaca, dibuka bukunya halaman 130. Disiapkan juga peralatan tulisnya. Ya, kalau sudah anak-anak berdoa dulu sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar air sebagai sumber energi alternatif. Kita juga akan belajar tentang energi alternatif yang lain, tentang hak dan kewajiban juga ya. Kita sekarang ke ayo membaca. Halaman 130. Disiapkan pensil atau pulpennya. Air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dimanfaatkan untuk berbagai banyak sekali keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang juga banyak menggunakan bahan bakar dari minyak. Ayo berlatih. Tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Kita lewati dulu. Ayo mencoba sekarang. Ini olahraga ya bersama Pak Guru. Kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan, ini adalah bukti bahwa semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Ada binatang, ada tumbuhan. Ya. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Berikan contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Ya, kita menjaga kelestarian sumber energi. Di sini ada air. Ya, sekarang ayo berlatih. Perhatikan yang pertama, ini adalah gambar gotong royong kerja bakti desa ya. Kegiatan yang terjadi di sini adalah kegiatan gotong royong. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah apa? Kalian harus ikut membantu gotong royong tersebut ya, harus ikut melakukan gotong royong atau kerja bakti. Gambar yang kedua sekarang. Di sini keluarga siapa ini? Udin ya, sedang kerja bakti membersihkan lingkungan rumahnya. Ya, ini juga kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah membantu orang tua, ikut menjaga kebersihan lingkungan. Gambar yang ketiga, ini ada seorang penebang pohon liar ya. Ini menebang pohon secara liar. Kegiatannya adalah penebangan pohon secara liar. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah jika anak-anak menemui orang seperti ini, anak-anak bisa melaporkan atau anak-anak bisa menegurnya ya. Tidak boleh seperti ini. Tuh. Sekarang kita ke pembelajaran yang kelima. Ayo membaca briket pengganti BBM. Kita akan belajar tentang membuat briket. Apa itu briket? Gambarnya seperti ini. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut campuran cara pembuatan briket. Jadi briket itu adalah bahan bakar pengganti BBM. Ya, dia bisa menggantikan BBM dari apa? Dari serbuk gergaji bisa, dari batok kelapa juga bisa, ya. Sekarang alat dan bahannya, anak-anak kalau mau mencoba disiapkan batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua, tepung kanji, ya. Ketiga, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7 sampai 10 cm untuk cetakan. Untuk mencetak seperti ini ya. Ini membutuhkan paralon yang dibelah menjadi 2. Korek api. Cara kerjanya, siapkan bahan yang akan dijadikan briket ya. Kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Harus benar-benar kering ya. Bahannya harus benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang.
Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji. Fungsi kanji adalah sebagai perekat supaya dia itu bisa membentuk, ya, bisa terbentuk. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu atau paralon tadi, ya. Tahap terakhir adalah dikeringkan sampai benar-benar kering. Baru dibuka cetakannya, kemudian bisa digunakan sebagai bahan bakar minyak seperti ini contohnya kalau sudah jadi. Ya, dia dibakar di sini. Dia bisa sebagai pengganti LPG atau minyak untuk memasak pada zaman dulu, ya. Briket memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sekarang kelebihannya briket mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil itu apa? BBM, bensin, minyak, dan lain-lain itu adalah bahan bakar yang terbuat atau sumbernya bahannya dari fosil yang tertimbun. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah briket meskipun terbakar dia tidak cepat habis. Jadi bisa menghemat bahan bakar minyak. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan di sini. Sebutkan fungsi briket. Briket tadi fungsinya apa, anak-anak? Pengganti bahan bakar minyak. Ditulis ya, nanti Bu Guru soalnya bentuk link saja untuk evaluasi anak-anak. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan. Tadi sudah ya, alat dan bahan untuk membuat briket. Dilihat lagi dan dicatat di sini. Yang ketiga, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan. Yang pertama, untuk mengurangi pencemaran sampah atau limbah, pencemaran akibat dari bahan bakar fosil. Yang kedua, meskipun mudah terbakar tapi tidak cepat habis. Mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Karena dia bisa menghasilkan bahan bakar minyak. Dia bisa digunakan sebagai penggantinya. 5. Briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Iya, benar, ya. Benar. Jadi briket sampah-sampah contohnya yang gergaji, bekas gergaji bambu tadi itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak. Menggunakan briket mengurangi sampah. Pengurangan sampah bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Nah, sekarang baliknya ayo berdiskusi. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan, ya. Salah satunya tadi ini memasak dengan menggunakan briket, ya. Gambar ini anak-anak kemah memasaknya menggunakan briket, tidak perlu membeli bahan bakarnya. Ayo berlatih sekarang. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Mereka menggunakan bahan bakar briket. Ayo berlatih. Nomor 1. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, kita belajar ya. Perhatikan di sini. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket digunakan untuk 1-2 jam. Nomor 1, anak-anak nanti mengerjakan dengan caranya. 1 briket, jawab. 1 briket sama dengan 2 jam. Ya, 1 briket 2 jam. Lama memasak. Siti mulai memasak pukul 14.30. Jadi pukul berapa briket akan habis? Briket habis sama dengan
14.30 ditambah 2 jam. Ini kan 2 jam tadi ya nak ya. 0, 3, 6, 1. Jadi pukul 16.30. Nomor 2, ini contoh nomor 1. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Ya, Udin menggunakan 2 briket. Sekarang kita jawab. 1 briket sama dengan 2 jam. Sedangkan Udin memiliki berapa? 2 briket. Berarti berapa? 4 jam. Sekarang Udin mulai memasak. Mulainya pukul 10.00. Pukul berapa briket akan habis? Jadi berapa? Jadi briket akan habis pukul berapa? Caranya bagaimana? 10.00 ditambah 4 jam. Pukul 14.00. Ini adalah caranya. Sekarang yang nomor 3. Kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nanti anak-anak mengerjakan soal yang di lembar kerja ya. Bu Guru jelaskan caranya di buku dulu. Nomor 3. Kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Ya, kelompoknya ada 5 orang. Satu orang sama dengan 1 briket. 2 orang sama dengan 2 briket. 3 orang sama dengan 3 briket. 4 orang sama dengan 4 briket. 5 orang sama dengan 5 briket. Gitu ya. Jadi digunakan untuk selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Jadi 1 kali 5 briket dapat digunakan selama 5 jam. Caranya jadi bagaimana? 5 kali 1 jam sama dengan 5 jam. Begitu ya. Ini adalah contoh yang di buku. Anak-anak mengerjakannya nanti Bu Guru tuliskan. Untuk evaluasi penjelasan nanti bentuk link sebagai hasil anak-anak menyaksikan video Bu Guru. Tolong disaksikan ya Nak ya. Tolong disaksikan videonya. Bu Guru akhiri untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.